Setelah Dave Mustaine ditendang dari pionir thrash metal legendaris Metallica di awal eranya, dia kembali ke San Francisco dengan kemarahan yang intens. Bertekad untuk tetap ingin diakui, Dave Mustaine membentuk Megadeth dengan basis David Ellefson untuk membuat band yang cukup besar untuk menyaingi band sebelumnya, atau lebih tepatnya menjadi rival Metallica. Meskipun band ini memiliki dasar dan fondasi yang kuat, dengan drummer Gar Samuelson dan gitaris Chris Poland, semuanya menjadi kacau begitu narkoba sudah terlibat. Muncul dari scene musik jazz, Gar Samuelson dan Chris Poland telah kecanduan narkoba jenis heroin tak lama setelah band terbentuk. Meskipun band ini telah sukses dengan kekuatan dari album Peace Sells But Who Is Buying, kedua anggota baru ini langsung mengambil semua penghasilan mereka dan membawa mereka langsung ke bandar narkoba mereka. Semuanya berakhir di luar kendali ketika David Ellefson pergi ke ruang latihan di suatu hari dan menemukan banyak instrumennya yang hilang. Setelah mempertanyakan hal tersebut kepada anggota band lainnya, terungkap bahwa Chris Poland dan Gar Samuelson telah kehabisan uang dan telah menggadaikan perlengkapan band tersebut di seluruh California untuk memenuhi kecanduan mereka. Ini akhirnya menjadi titik puncaknya yang menyebabkan Dave Mustaine dengan cepat mengganti mereka dengan Jeff Young dan Chuck Behler di album selanjutnya, So Far So Good So What. Pada awal tahun 1970-an, kita akan kesulitan menemukan band lain yang secadas Black Sabbath. Pendekatan unik mereka dengan riff yang bertenaga dan gaya vokal Ozzy Osbourne yang berkarakter kuat menjadi keunggulan band ini untuk menginovasi genre baru dengan format hard rock yang lebih gelap dan cadas secara keseluruhan. Sehingga Black Sabbath lah yang dinobatkan sebagai peletak batu pertama sebuah genre bernama heavy metal dan sebagai penentu masa depannya. Namun rentetan masalah secara alamiah mewarnai perjalanan band pionir heavy metal yang terbentuk di Birmingham, Inggris pada 1968 silam. Meskipun sebagian besar anggota band ini diketahui sangat memanjakan diri mereka dengan narkoba, Ozzy Osbourne adalah pelaku yang paling terkenal, yang seringkali terlalu high alias nge-fly saat tampil di panggung mengikuti permainan musik anggota band lainnya. Akibatnya, konser live band ini makin memburuk dengan Ozzy Osbourne menjadi lebih lesu dan menjauh dari persona gila yang telah disempurnakannya di awal-awal era band. Perjuangannya menjadi semakin buruk sehingga band ini akhirnya menata ulang pengaturan panggung mereka sehingga gitaris Tony Iommi yang sementara menjadi pusat perhatian, sedangkan Ozzy Osbourne dipindahkan ke bagian kiri saat bernyanyi. Pada saat band ini telah berjalan hingga merilis album Never Say Die, Ozzy Osbourne sudah sempat keluar masuk band lebih dari beberapa kali. Tetapi keajaiban di balik formasi Black Sabbath yang orisinil secara resmi telah berakhir. Meskipun band ini mungkin tidak berfungsi seperti semula, karya-karya Black Sabbath bersama vokalis pengganti Ozzy yakni Ronnie James Dio bersamaan dengan karya-karya solo karir Ozzy Osbourne memberi para penggemar lebih banyak lagu-lagu klasik. Red Hot Chili Peppers tampaknya memiliki nasib terburuk ketika mempertahankan para anggota band di era awal mereka. Setelah band funk rock ini merasa bahwa sound mereka sudah benar-benar oke, sayangnya semuanya menjadi berantakan ketika gitaris Hillel Slovak meninggal karena overdosis setelah album ketiga band. Hilangnya seseorang seperti Slovak seharusnya membuat Red Hot Chili Peppers terpuruk, tetapi band ini justru semakin sukses begitu John Frusciante bergabung. Meskipun era Blood Sugar Sex Magik dipandang sebagai titik tertinggi bagi band ini secara komersial, John Frusciante menjadi semakin tidak nyaman dengan tingkat ketenaran yang dihasilkan band. Satu demi satu konser, John Frusciante mulai menjadi agak tegang dengan anggota band lainnya, termasuk penampilan Saturday Night Live di mana dia hampir menyabotase lagu Under the Bridge bagian vokal Anthony Kiedis. Sudah jelas bahwa John Frusciante merasa muak, tetapi tidak ada yang bisa memperkirakan seberapa cepat perpecahan akan terjadi. Tepat sebelum band ini akan konser di Jepang, John Frusciante keluar dari band secara mendadak. Setelah meyakinkan dia untuk menyelesaikan konser, John Frusciante membenamkan dirinya ke dalam lifestyle penuh narkoba, sampai akhirnya bergabung kembali dengan Red Hot Chili Peppers di akhir tahun 1990-an dan menggarap album Californication yang meledak di pasaran. Mungkin semuanya sudah baikan sekarang, tetapi Red Hot Chili Peppers pasti memiliki beberapa nuansa yang kurang klop setelah semuanya berantakan. Tapi John kemudian keluar lagi dari band, tapi akhirnya kembali lagi sampai sekarang. Alice Cooper menjadi terkenal sebagai salah satu artis paling mengejutkan dalam musik rock and roll. Dari dandanannya yang mengerikan hingga citra yang terinspirasi oleh horor, seluruh konsernya adalah campuran rock dan teater musikal.
Sebanyak-banyaknya perhatian yang didapat dari konser, banyak yang tidak bisa membedakan apakah itu adalah band atau artis solo. Pada awal karir pionir shock rock ini, mereka memilih nama Alice Cooper berdasarkan eksperimen mereka dengan papan Ouija atau permainan memanggil roh halus. Tetapi banyak yang menganggap bahwa Alice Cooper adalah nama pentolan bandnya. Alice Cooper menerima banyak pujian kritis dan komersial, sedangkan sisa anggota band diabaikan oleh publik. Meskipun band ini kehilangan pesonanya dalam album Muscle of Love, ketidaksuksesan yang menyedihkan dari album itu juga menyebabkan anggota band tersebut meninggalkan Alice secara bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak masa remajanya, Alice dibiarkan tanpa band, yang membuatnya menempatkan sisa mata pencahariannya ke karir solonya, di mana dia makmur dengan mahakarya Welcome to My Nightmare. Meskipun masalah lama itu mungkin terlalu berat untuk ditangani band, Alice Cooper bertekad untuk membuat kita terpesona dengan konser panggungnya yang cadas, dengan atau tanpa bantuan teman-temannya. Dari semua band hard rock yang muncul di akhir tahun 1960-an, Deep Purple mungkin adalah sekelompok musisi yang paling berpengalaman dari era itu. Sementara semua orang masih terbenam dalam scene musik blues, orang-orang ini membawa genre yang beragam seperti jazz, klasik, dan bahkan musik Timur Tengah. Namun itu tidak berarti bahwa semua orang di dalam band ini selalu rukun. Begitu band ini menemukan line-up inti mereka, dengan Ian Gillan di bagian vokal, gitaris Ritchie Blackmore langsung punya masalah dengan sang vokalis baru itu. Ketika perselisihan mulai meningkat selama tur, Ian Gillan meninggalkan band bersama basis Roger Glover juga. Meskipun band ini memang memiliki kehidupan baru dengan Glenn Hughes dan David Coverdale, peralihan mereka ke blues dan R&B membuat Ritchie Blackmore merasa tidak puas dengan posisinya di band. Setelah album Stormbringer dari tahun 1974, Ritchie Blackmore keluar untuk membentuk bandnya sendiri Rainbow dengan merekrut gitaris funk Tommy Bolin. Tur untuk album band yang selanjutnya, Come Test the Band, terbukti hasilnya menjadi bencana, dengan penggemar berteriak-teriak meminta Ritchie Blackmore kembali. Keluhan dari fans menjadi begitu buruk, sehingga satu-satunya anggota pendiri band, Jon Lord dan Ian Paice, memutuskan untuk mempensiunkan band beberapa jam setelah konser terakhir mereka. Dalam beberapa menit, David Coverdale menyerbu masuk dan menyampaikan bahwa dia akan meninggalkan band. Namun Jon Lord menjawab, tidak ada band yang ditinggalkan alias bandnya bubar. Selama bertahun-tahun, beberapa konflik di antara anggota band tersebut meninggalkan bekas luka yang permanen. Entah itu karena perbedaan personal, perbedaan kreatif, atau yang lainnya. Seringkali masalah ini membuat keretakan di antara anggota band yang telah berjalan selama bertahun-tahun, dan bahkan menyebabkan pembubaran band karena beberapa anggota tidak bisa bekerja sama lagi. Untuk menjaga sebuah keutuhan, haruslah saling mengandalkan untuk melewati masa-masa sulit. Dan setiap masalah lebih baik diselesaikan bareng-bareng ketimbang sendiri-sendiri. Ya, itu tadi beberapa rangkuman perpecahan di tubuh band dunia yang paling menghebohkan. Sekiranya ada pendapat kalian yang belum keulas, bisa banget gaskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau dari pembahasan yang tadi, mana nih yang paling heboh menurut kalian? Keep rock and roll bro!